Shalom ibu-ibu, apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan baik dan sehat karena penjagaan, pemeliharaan dan pertolongan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu sehat, kita selalu dalam keadaan baik. Ya ibu, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebaikan, kemurahan-Mu, penjagaan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami supaya hati kami terbuka lebar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saya pernah membagikan untuk firman Tuhan untuk kita menjadi bangkit. Bangkit dari roh kita yang suam-suam kuku, bangkit dari keterpurukan kita dalam menghadapi masalah. Ya, kita harus bangkit. Di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan kita sebagai anak-anaknya harus bangkit. Ibu-ibu, hari ini saya mau membagikan mengenai terang. Jadilah terang. Tetap ada di dalam Yesaya 60 ayat 1a. Jadilah terang. Ya, kita harus menjadi terang untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang banyak? Kita harus menjadi terang untuk diri kita sendiri, ibu-ibu. Terlebih dahulu kita harus jadi terang bagi diri kita sendiri. Apa maksudnya? Ya, kita harus menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau cara hidup kita masih ngawur, masih ngaco? Cara hidup kita masih tidak memuliakan nama Tuhan, menghalalkan segala cara, segala masalah yang dihadapi, kita terpuruk, itu kita belum menjadi terang bagi diri kita sendiri. Ya ibu-ibu, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan, kecenderungan cara hidup yang salah menghasilkan kejahatan-kejahatan, ibu-ibu. Jadi kalau kita mau menjadi terang, kita harus menjadi terang bagi diri kita sendiri dulu. Kecenderungan cara hidup yang salah, cara hidup kita yang salah, itu menghasilkan kejahatan-kejahatan. Kejahatan apa saja? Mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, ibu-ibu, ya. Dikatakan di sini, tetapi apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Apa saja kejahatannya? Pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian, perkelahian, iri hati, amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri, keluhan dan celaan, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri yang benar, dan akan timbul ajaran yang salah, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar, dan sebagainya. Ini kecenderungan hidup yang salah, ibu-ibu, akan menghasilkan kejahatan-kejahatan seperti ini. Kalau kita mau menjadi terang bagi diri kita sendiri, mari kita sama-sama hari ini, ibu-ibu dan saya, mengkoreksi hidup kita. Adakah kita melakukan apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20 ini? Apakah kita masih iri hati? Apakah kita masih suka marah? Apakah kita masih penuh kedengkian? Apakah kita masih egois? Yang penting saya, yang penting diri saya, yang penting diri saya. Orang seperti ini, ibu-ibu, kalau kita masih tetap melakukan seperti ini, kita sulit untuk menjadi terang. Makanya kita harus menjadi terang bagi diri kita sendiri. Artinya kita harus menang dari apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-20 ini.
Tidak bisa lah, mungkin tidak bisa langsung instan. Wah, kita 100% bisa. Enggak, ibu-ibu. Tuhan tahu proses kita kalau kita menuju hal yang baik. Hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan mengajari kita step by step. Kita akan menang dari hal-hal yang tercatat dalam Galatia 5 ini. Karena kita bersama dengan Roh Kudus, ya, kita tidak melakukan untuk menjadi lebih baik dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Adakah kita masih melakukan hal yang seperti ini? Mari kita sama-sama hari ini kita rubah cara hidup kita. Kita harus menjadi terang bagi diri kita. Bagi diri kita otomatis, ibu-ibu, kalau kita sudah menjadi terang bagi diri kita sendiri, otomatis kita sudah bisa menjadi terang bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya ya ibu-ibu, contohnya dulu kita doyan ngutang, ya, atau doyan ngomongin orang. Sekarang kita kikis itu semua. Kita mau kan punya tujuan untuk menjadi terang bagi diri sendiri. Tahu-taunya semuanya itu kita kikis, kita tidak melakukan. Orang-orang sekeliling kita akan takjub. Kok berbeda ya? Ibu ini kok berbeda ya? Kenapa? Karena kita sudah berusaha menjadi terang bagi diri kita sendiri. Dan itu berdampak. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita, ibu-ibu. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia mati untuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Di dalam Galatia 5 ayat 24, mereka yang sudah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Tuhan Yesus sudah mati buat ibu, buat saya. Segala keinginan-keinginan jahat kita sebagai anak-anaknya sudah ditanggung di atas kayu salib. Tidak selayaknya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita sama-sama menjadi terang bagi diri kita sendiri. Dan itu berdampak bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan hari ini. Biar kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa ibu-ibu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi terang bagi diri kami sendiri. Tuhan Yesus tolong dengan kekuatan-Mu, dengan kerinduan kami untuk kami berubah. Untuk menjadi terang bagi diri kami sendiri. Dan itu berdampak bagi banyak orang. Kami percaya kekuatan dari Tuhan turun atas hidup kami. Kami menjadi manusia yang berbeda. Hari demi hari kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hari demi hari kami memuliakan nama Tuhan. Kami selalu ingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yang memberantas semua kejahatan kami. Yang sudah menebus dosa kami. Yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus menopang ibu-ibu untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Rumah tangga yang berbahagia, Tuhan semakin indah di mata Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa ibu-ibu. Sampai bertemu kembali.